Oi cuy, apa kabar lu semua? Sehat-sehat lah ya pokoknya. Di video kali ini gue mau bukain kiriman-kiriman paket buat ngisi setup meja PC gue nanti nih. Tungguin aja, nanti bakal ada videonya kok. Tapi nyantai aja lah ya kali ini videonya. Gak usah sinematik-sinematik dulu. Capek cuy, baru banget sampai rumah gue dari luar kota. Anjir, ini paket banyak amat ya. Udah kayak apaan aja. Enaknya buka yang mana dulu nih kita? Yang ini kecil dulu, sabi kali ya. Boleh nih yang ini nih. Apaan ini paket isinya ya? Aduh, susah banget, parah. Unboxing pakai satu tangan. Bentar-bentar gue ganti ke tripod dah biar enak. Nah, udah pakai tripod nih. Gini kan enak ya. Sumpah gue aja sampai lupa anjir isinya apa aja nih paket. Saking banyaknya. Gue pesen kecil-kecil gitu tapi banyak. Kayak perintilan-perintilan gitu sih banyak kan. Kayak buat ngelengkapin setup mejanya aja. Oh ini kayaknya double tape-nya 3M deh. Yang VHS tape ya, apa ya namanya kalau nggak salah. Itu enak banget sih, jadi kayak double tape tapi kuat banget gitu, bisa buat apa aja. Biasanya ini dipakai buat di mobil-mobil gitu sih, jadi kuat banget. Gue beli ini buat nempel-nempelin kayak kabel dan stop kontak buat di bawah meja kayak gitu-gitu sih. Sekali lu tempel pakai ini kagak bakal lepas-lepas lagi dah pokoknya. Kuat, cepat, tahan lama. Wah gila kan, buat bangunan dan otomotif. Recommend banget dah ini pokoknya, gue udah sering pakai sih. Buat kalian yang suka nempelin barang apa, nah atau mau nempelin barang pakai ini ya, gue recommend banget deh pokoknya. Lanjut. Gue dapet kiriman nih dari Lindi Indonesia. Ini baik banget sumpah, Lindinya ngirimin kabel DisplayPort kalau nggak salah sama USB hub gitu ke gue gratis buat support channel YouTube Converse. Thank you banget ya buat Lindi Indonesia yang udah baik banget ngirimin produknya ke gue buat support channel ini. Bakal gue pakai juga nanti produknya di setup meja gue. Tungguin aja nanti pokoknya videonya bakal tayang ya sekitaran seminggu setelah video inilah pokoknya. Terima kasih telah menjadi bagian dari Lindi Indonesia. Wih gila, sama-sama loh. Gue yang makasih harusnya. Udah dikirimin barang gratis. Packingnya mantep banget sih. Udah pas banget sama packagingnya, kotaknya juga kotak. Pas banget. DisplayPort 1,4 Chromoline. Gue juga belum tahu sih sebenarnya kayak apa sih bentuknya. Tapi kalau yang gue lihat dari Tokopedia-nya kelihatannya high quality banget gitu ya pokoknya. Kabelnya kayak kabel mahal lah pokoknya. Mantep lah. Ini yang buat kabel kayak buat USB hub-nya kayaknya. Nah, ini USB hub-nya nih. USB hub-nya USB 3.1, ada 4 port USB gitu. Gue yang gue lihat. Oh ya, gue juga dikasih cable ties buat ngerapin kabel-kabel di meja gue atau di PC gue, bisa nanti. Ntar gue kasih lihat juga. Kita buka dulu DisplayPort-nya kali ya, kabel DisplayPort-nya. Gue penasaran banget sih. Ini kabelnya 2 meter ya. Cukup lah buat setup gue. Gue rencananya nanti bakal mau pakai monitor ARM gitu sih. Gue selipin lah pokoknya kabelnya bener-bener gak kelihatan. Wih gila ini kabel. Keren juga ya. Apa ya, pas gue pegang tuh kerasa mahal lah pokoknya. Enak banget materialnya. Dari Lindinya sendiri nginfoin ini namanya kabel Chromo DisplayPort 1.4 2 meter. Kabel DisplayPort ini udah ngedukung resolusi sampai 8K 60Hz 422 8-bit
Gila, 4K 120 Hz juga udah support. Bisa support 3D juga, tahan korosi, gold plated untuk konektor dan kontaknya. Triple shielded cable, pokoknya ini kabel awet banget ya pokoknya. Oh ya, tombol dari kabel ini juga enak banget, kayak lebih lembut gitu lah kalau lu bandingin sama kabel DisplayPort yang bawaan dari monitor. Lu biasanya kan alot banget ya, keras banget. Ini tuh kalau lu tekan dikit aja udah empuk deh pokoknya, enak. Oh ya, kabel ini juga garansi 2 tahun ya dari Lindi Indonesia. Jadi jarang banget kasih lu beli kabel dikasih garansi 2 tahun. Jadi menurut gue nih kualitasnya oke banget sih. Bisa sampai dikasih garansi 2 tahun tuh apa ya, pede banget sih kalau menurut gue. Jadi ya gak usah diraguin lagi deh kualitasnya harusnya. Sorry nih, pisaunya pisau dapur anjir. Gak ada cutter gue, gak nemu. Alot banget, parah, susah. Bentar ya. Kalau USB hubnya ini sendiri sih rencananya mau gue taruh di bawah meja gitu ya, jadi nggak kelihatan. Tapi gue takutnya kabelnya rada kurang panjang sih, jadi nggak nyampe ke deket meja gue. Tapi kita lihat aja deh. Iya sih, kabelnya rada pendek sih kayaknya. Tapi coba kita lihat dulu deh USB hubnya. USB hubnya feel-nya enak sih, halus-halus gitu, bukan finishingnya bukan plastik yang murah gitu ya, plastik yang apa, lo tau gak sih yang ada feeling halus-halusnya gitu. Nah itu feeling plastiknya ada finishing halus-halusnya gitu deh pokoknya. Terus ini juga bisa ada switch on off-nya, jadi lu bisa matiin USB yang mau lu pakai atau yang nggak mau lu pakai, suka-suka lu deh pokoknya. Kalau ini kayaknya kabel buat power dari USB hub-nya deh. Jadi USB hub-nya itu perlu power tambahan juga. Kalau misalnya kurang bisa ditambah pakai kabel power ini. Mungkin kalau misalnya lu colok 4-4 sekaligus kan ini ya bakal makan dayanya banyak tuh. Nah, kalau kurang tinggal colok kabel ini. Kalau gue sih ya colok aja sih dari awal biar nggak ribet. Nggak usah gue copot-copot lagi. Nah ini gue juga dapat cable ties-nya nih dari Lindi Indonesia 10 biji. Feel-nya sih enak ya, apa ya, nggak yang kasar-kasar gimana gitu. Bawahnya juga rada halus, elastis juga, nggak terlalu susah dibentuk-bentuk, jadi enak. Sip, recommended pokoknya. Buat kalian yang mau coba produknya Lindi Indonesia bisa ke Tokopedia-nya aja ya langsung ya. Kita lanjut dulu ke box selanjutnya deh. Masih banyak banget, gila. Lanjut. Ini apa nih? Yang ini lonjong-lonjong nih, apa ya? Lupa gue. Apa ini kali? Mousepad kali ya? Mousepad yang gede gitu digulung-gulung nih kayaknya nih. Gue rencananya mau pakai ini sih, kayak mousepad yang XXL gitu di meja gue biar lebih clean aja gitu. Murah sih ini juga mousepad, cuma berapa ya? 30.000 apa? Gue sengaja pilih yang polos-polos aja sih. Dari reviewnya juga bagus-bagus komennya. Jadi ya sikat aja lah. Bentar nih, susah banget bukanya. Diikat mati cuy. Astaga. Oke, sip. Halus banget sih ini bahannya. Wah, boleh juga nih, cuma 30.000 loh. Nanti link pembeliannya bakal gua kasih di kolom deskripsi deh biar lu gampang belinya. Sumpah asli ini lembut banget sih permukaannya. Buat harga 30.000 gua rada gak percaya. Bahan bawahnya juga karet gitu, jadi gak licin, gak bakal gerak-gerak deh pokoknya kalau di meja. Dah, kita lanjut. Masih banyak soalnya barangnya. Nah, yang ini anjir, aduh, alamat gue kelihatan lagi. Gue blur dulu dah nanti. Ini apa ya? Gue juga lupa. Sampai lupa gue mesen apa yang ini.
asli gue lupa apa ya ini ya. Oh ini fan controller, fan hub gitu dari ID Cooling. Jadi gue tadinya kan gue kan pakai fan trio RGB gitu kan dari ID Cooling. Nah itu tuh dia pas dari boxnya itu nggak ngasih controller fan hub gitu, jadi cuma dikasih splitter PWM doang gitu sama splitter RGB. Yang dari gue baca-baca katanya tuh kalau misalnya lu pakai splitter gitu colok ke Mobo dan fan yang lu pakai banyak itu bakal kayak ngebebanin ke motherboard lu gitu loh, jadi bisa ngerusak motherboard lah intinya. Nah makanya nih gue pakein fan hub, fan controller gini biar nggak terlalu ngebebanin Mobonya itu sendiri. Jadi ini dari fan hubnya ini ada colok langsung ke SATA, power SATA dari power supply. Tetap colok ke PWM juga sih biar bisa tetap ngontrol fan speed fan-nya. Lanjut. Ini apa ya? Apalagi ya? Lupa gue. Oh ini kayu. Jadi gue beli kayu ini buat ini loh, alas meja gue. Jadi gue kan rencananya mau pakai monitor ARM gitu kan. Nah monitor ARM itu kan lumayan berat tuh buat nahan monitornya sendiri, terus itu kayak ngejepit gitu kan. Sedangkan meja gue tuh meja IKEA yang murah gitu loh, yang kagak padat lah isinya, bukan kayu solid. Jadi kalau misalnya gue pakein langsung ARM monitornya ke meja bakal jeblos sih gue yakin. Soalnya ini meja aja gue pakai beberapa bulan, cuma gue taruh komputer doang, mejanya udah melengkung jir, nggak masuk akal anjir. Mejanya dalamnya kopong, ternyata gue baru tahu dalamnya tuh kayak kardus gitu anjir, cuma kayak dilapisin kayu tipis gitu, dalamnya kardus ternyata. Anjir ini nempel gini anjir. Ini fix banget sih. Baru kelar finishing, baru dipernis, udah di packing sama dia belum kering. Jadi kayak nempel gini anjir. Anjing keras banget sumpah. Aduh ada aja. Gimana ini anjir. Anjir keras banget. Udahlah nanti aja lah. Nanti gua apain lah, gampang lah. Pokoknya pakai obeng kali nanti, gampang. Lanjut. Yang ini apalagi nih, lupa gue sumpah saking banyaknya. Jangan dibanting. Keju nih isinya kayaknya. Oh bukan. Oh ini card reader. Gue beli card reader. Jadi selama ini kan gue pakai kamera Sony Alpha 6400 ya. Nah selama ini gue buat mindahin hasil footage-nya, karena gue nggak ada card reader, gue mindahinnya pakai kabel USB. Nah kabel USB-nya tuh kayaknya kabel USB 2.0 gitu loh. Jadi lambat banget. Gue mindahin video 4K gitu, buat satu video gitu bisa 10 menit lebih kali ngopinya doang. Nah jadi gue sengaja beli card reader yang udah USB 3.0. Jadi ngebut lah harusnya, buat mindahinnya lebih cepet lah seenggaknya dari kabel USB gue yang biasa itu. Jadi lebih cepet, enak deh mindahinnya. Lumayan lah ini pokoknya, build quality-nya juga lumayan. Emang kalau Orico udah Orico rata-rata produknya bagus sih kalau menurut dari pengalaman gue. Gue udah pernah beli Bluetooth adapter gitu juga lumayan bagus sih selama ini. Nggak ada kendala. Harganya juga relatif murah Orico buat kualitas yang dikasih. Oke, lanjut. Tapi ini barangnya rada gede nih, jadi kita zoom out dulu ya. Nah, kalau ini speaker Edifier. Gue beli speaker jadi gue dari dulu tuh udah pengen banget sih beli speaker, cuma kayak masih ragu gitu loh. Sayang, soalnya speaker juga harganya ya lumayan lah. Kalau yang lumayan bagus sekitar 1 juta lah. Ini gue beli, ini kayaknya khusus barang Cina gitu sih, jadi belum resmi gitu loh. Kalau lu lihat kayak isinya tuh
apa ya, bahasa Cina semua gitu sih. Tapi dari gue lihat-lihat kayaknya bagus sih ini. Jadi ya udahlah, gue sikat aja kemarin. Buat bentuknya juga gue suka sih, kayak rada minimalis gitu, nggak terlalu gede juga. Jadi cocok lah buat setup meja gue nanti harusnya. Gue belinya warna hitam sih ini. Namanya Edifier apa ya, R1080 BT ya kalau nggak salah. Nah iya, jadi dia udah ada Bluetoothnya juga ini. Nah, bisa pakai aux juga. Powernya 24 watt. Ya lumayan lah buat meja, buat satu kamar mah cukup lah, ini mah cukup banget buat komputer doang. Gue tadinya pengen beli yang kayak Logitech gitu sih, tapi kalau dari review orang kayaknya apa ya, kalau misalnya lu buat denger lagu yang benar-benar lu buat menikmati denger lagu gitu rada kurang sih kayaknya kalau Logitech gitu, malah sayang uang. Jadi ya udah, kita sekalian beli yang rada bagusan aja, sekalian jatuhnya investasi. Terus ini gue mikir juga apa ya, bisa buat pakai ke Bluetooth gitu loh. Jadi lu bisa sambung ke apa, HP lu gitu, misalnya nonton YouTube sambil setel dari HP gitu, bisa dengerin pakai speaker ini juga. Nah nanti detailnya gue kasih tahu di video setup gue deh. Kelihatannya oke sih ini, build quality juga apa ya, kerasa berat lah speakernya pokoknya. Anjir, apaan tuh? Ini kabel aux biasa. Oh, adapter, soalnya colokan Cina. Anjir, ini gantungan kunci apa? Stitch tapi Supreme anjir tulisannya. The fuck? Udah gitu doang isinya kok. Cuma kabel aux, gantungan kunci Stitch Supreme, sama ini adaptor aja udah. Kiri kanan. Kayaknya kanan yang ada tombolnya sih, feeling gue. Build quality-nya oke sih ini. Oke kok. Bentuknya juga gue suka sih, minimalis gitu, nggak mencolok, simple aja, nggak lebar yang gede gitu, makan meja, makan tempat. Jadi ya buat meja gue yang nggak terlalu gede cocok sih ini. Di belakangnya ada aux, line in, sama buat nyambungin ke speaker satunya. Dia kiri kanan kan soalnya. Apa namanya, 2.1 ya kalau sebutannya. Buat kalian yang ngerti audio coba komen deh. Kalau nggak salah 2.1 deh namanya, kalau misalnya ada 2 speaker gitu. Nah, ini tombol-tombolnya ya biasa aja lah, nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja. Cuma plus minus tombol power. Tombol powernya itu juga sekaligus jadi ini kayaknya buat switch ke Bluetooth atau aux gitu. Jadi kalian bisa pindah-pindah antara Bluetooth aux. Oh ya, sayangnya dari speaker ini tuh kayaknya nggak dikasih remote deh. Jadi kalau misalnya kalian lagi tiduran gitu ya, terus mau pindah ke Bluetooth, ya harus nyamperin speakernya gitu, nggak bisa pakai remote aja. Rada ribetnya itu sih. Oke, kita lanjut aja ke barang selanjutnya. Ini monitor ARM dari Oximus. Gue emang rencananya pakai monitor ARM sih buat di meja gue biar lebih clean dan apa ya, nggak makan tempat juga. Gue kan monitornya ini ya pakai AOC 24G2E5 yang 24 inci. Itu tuh stand monitornya pertama rada gede, dia rada makan tempat gitu loh. Terus yang kedua, dia monitornya apa ya, kurang mantep gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngetik nih, atau lagi main game lagi seru gitu, atau lagi ngetik yang cepat gitu, monitor kayak kalian tuh bakal kayak goyang-goyang dikit gitu loh. Sebel banget gak sih? Kayak naik turun dikit gitu, nggak enak deh pokoknya. Sekalian aja gue ganti pakai monitor ARM biar lebih clean. Jadi di bawah monitornya bisa gue selipin misalnya keyboard gitu. Kalau misalnya gue lagi mau nulis, sesuatu, bisa gue spesial lebih lega jadinya. Kalau dulu susah anjir, nggak bisa apa ya, kemakan sama kaki monitor dari AOC-nya. Gue tadinya pengen banget ada warna putihnya kan, jadi cocok banget tuh sama setup gue. Tapi ternyata warna putihnya lagi habis.
dan nggak tahu kapan restocknya, jadi udahlah hitam juga nggak apa-apa lah. Ini juga monitor ARM murah sih, gue nggak berharap banyak sih, jadi ya seadanya aja. Selama bisa dipakai, pakai aja lah. Gue juga nggak bakal gerakin banyak-banyak juga sih, sekali kepasang juga paling udah sih, nggak bakal gue pindah-pindahin, sekali sesekali lah paling. Nggak dijungkir balikin juga. Berat juga sih ini. Gue kira ringan, berat juga nih monitoran. Apaan tuh isinya? Isinya apa anjir? Oke. Hati-hati. Ya, pinggirin dulu deh kotaknya biar gampang. Dapat panduan manual booknya juga, lumayan nih berguna. Gue belum pernah ngerakit-rakit ini sih monitor ARM gini. Ya nantilah buat masangnya gue baca dulu biar nggak salah. Nyangkut. Oh kebalik deh, bego. sorry. Kebalik ini. Nah, ini apa nih? Ini bracket-bracketnya sih. Anjir itu bautnya panjang juga. Oh itu kayaknya buat yang ini deh. Jadi nih tipe armnya bisa buat pakai klem, sama bisa meja lu dibolongin gitu loh. Ditanam langsung ke mejanya. Nah bisa kayak gitu. Tapi karena meja gue bukan solid, jadi gue pakai yang klem aja lah. Itu juga udah gue ini kan tadi gue beli kayu itu biar nggak langsung ke mejanya, nggak langsung ke mejanya gitu, biar nggak jeblos. Ya feelnya ya so-so lah, plastik murah gitu feelnya. Ya ada harga ada barang sih. Buat harga segini ya nggak bisa protes. Ini L bracketnya. Nah ini buat klemnya ini yang ditempel ke pinggir meja gitu, dijepit. Ya, oke lah buat harganya. Ini kabel ties gitu ya, kuat banget tapi. Buka dulu deh coba. Anjing kaget gua sumpah. Aduh, kaget sumpah asli anjir. Ternyata itu kayaknya harus sambil dipegang pas bukanya. Dia otomatis gitu anjir, ada gas springnya apa sih, ada pernya kayaknya, langsung loncat anjir. Untung aja kepegang anjir sama gua. Untung gak rusak juga nih armnya. Udah sih segini dulu aja deh videonya. Sisa paketannya cuma ini sih, monitor sama PC jadi gue habis pindahan dari kosan gue buat balik ke rumah lagi. Nah ini gue pindah-pindahan, jadi PC-nya kemarin gue bawa dan gue bawa pulang lagi. Ya udah sih gitu aja. Oke, gini dulu aja video gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue bakalan bikin setup meja PC buat komputer gue di rumah. Pokoknya kalian tungguin aja ya, bakalan gue upload kayak minggu-minggu inilah pokoknya. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue biar gak ketinggalan video gue yang selanjutnya. I'll see you in the next video. Bye, ciao.